Kelompok yang mau presentasi. Siap. Silakan kelompok yang akan presentasi pada hari ini. Izin share screen ya, Pak. Alright. Ya, sudah terlihat. Oke, saya izin mulai ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Seto Ferry Wibowo, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Elements of Research Design. Oke, boleh di next. Oke, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri, Alika Dwarmawati, ada Brenda Aurelia, ada Dina Nurliana, Ezra Patricia, dan juga Melviani Fitris. Boleh di next. Oke, untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada dari research design, lalu ada elements of research design, ada mixed methods, trade-offs and compromises, ada managerial implication, dan ada study case. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama ada the research design. Boleh di next. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita bahas dulu tentang pengertian dari desain riset sendiri. Nah, apa sih desain riset itu? Desain riset itu terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam metodologi penelitian. Sesuai dengan etimologinya, riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu research yang berarti penelitian, dan desain dari desain yang berarti rancangan atau pola. Jadi, riset desain adalah sebuah rancangan penelitian. Riset desain juga bisa diartikan sebagai rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Nah, dalam membuat desain riset ini, peneliti harus membuat pilihan dan membuat desain yang sesuai untuk pekerjaan atau proyek yang sedang dihadapi. Kualitas desain riset ini bisa tergantung pada bagaimana peneliti bisa memilih alternatif desain yang sesuai dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan khusus atau pertanyaan penelitian, atau bisa juga melalui kendala-kendala proyek seperti akses ke data penelitian, waktu, dan juga uang yang dibutuhkan. Boleh di next. Selanjutnya ada Elements of Research Design. Boleh di next. Nah, strategi penelitian memiliki fungsi untuk memenuhi tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Strategi penelitian-penelitian ini mencakup eksperimen, survei, etnografi, studi kasus, teori grounded, dan penelitian tindakan. Nah, di sini kita bisa melihat ada tiga research strategis. Yang pertama, ada eksperimen. Eksperimen ini biasanya dikaitkan dalam pendekatan hipotetis deduktif untuk penelitian. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat atau antar variabel. Desain eksperimen kurang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Dalam sebuah eksperimen, peneliti memanipulasi variabel independen untuk mempelajari efek dari manipulasi ini terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu atau beberapa variabel tertentu, misalnya sistem imbalan, untuk menentukan apakah dan sejauh mana perubahan ini akan menghasilkan perubahan pada variabel lain. Lalu yang selanjutnya ada survei, yaitu
Sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Survei ini biasanya digunakan dalam penelitian eksploratif dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Dan selanjutnya ada etnografi. Etnografi ini hmm, adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Etnografi melibatkan pencelupan diri dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang dipelajari, mengamati perilaku, mendengarkan apa yang dikatakan dalam percakapan, dan mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya dan perilaku sosial dari sudut pandang orang dalam. Boleh di next? Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasusnya dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang diminati oleh peneliti. Gagasan di balik studi kasus ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah. Seperti dalam penelitian eksperimental, hipotesis dapat dikembangkan dalam studi kasus juga. Namun, jika hipotesis tertentu belum dibuktikan dalam satu studi kasus lainnya, tidak ada dukungan untuk ditetapkan dalam hipotesis alternatif yang dikembangkan. Selanjutnya, ada teori grounded atau grounded theory. Nah, grounded theory ini adalah analisis kualitatif data lapangan yang dilakukan dengan membaca seperangkat teks atau catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen-dokumen yang relevan secara seksama untuk menemukan konsep-konsep atau kategori-kategori dan hubungan antar konsep maupun kategori tersebut. Teori yang dihasilkan melalui grounded theory merupakan teori substantif dan bukan teori formal. Nah, teori substansi adalah teori yang dibangun dari data berdasarkan wilayah substansi penelitian, sedangkan teori formal menjangkau berbagai substansi penelitian. Lalu yang terakhir ada riset tindakan atau action research. Nah, penelitian tindakan ini adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang terencana. Di action research ini, peneliti memulai dengan masalah yang telah diidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah sementara. Solusi tersebut kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada konsekuensi yang tidak diinginkan setelah implementasi tersebut. Dampaknya kemudian dievaluasi, didefinisikan, dan didiagnosis, dan penelitian terus berlanjut secara berkesinambungan sehingga masalahnya terselesaikan sepenuhnya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu unit analisis adalah tingkat atau level di mana data dikumpulkan dan dianalisis dalam suatu penelitian, yaitu merujuk pada siapa atau apa yang menjadi fokus utama analisis, yang dapat meliputi individu, pasangan, kelompok, divisi, industri, atau negara. Pemilihan unit analisis yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi metode pengumpulan data, ukuran sampel, serta variabel yang akan dianalisis. Dengan demikian, unit analisis membantu peneliti menentukan fokus penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Unit analisis merujuk pada siapa atau apa yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian. Boleh di next. Baik, ini ada beberapa unit of analisisnya, yaitu yang pertama ada individu, yaitu
analisis data dari setiap orang secara terpisah dalam pendekatan ini. Jadi peneliti itu mengumpulkan informasi langsung dari individu untuk memahami perilaku, sikap, atau pengalaman mereka. Misalnya, kalau tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam suatu perusahaan, peneliti akan mengumpulkan data dari setiap karyawan itu, setiap individu tersebut, dan menganalisis bagaimana berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi individu tersebut. Jadi pendekatan ini tuh memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang keinginan dan kebutuhan setiap individu. Lalu selanjutnya ada unit pasangan atau diet, yaitu menekankan pada interaksi antara dua orang. Jadi dalam kategori ini peneliti menganalisis hubungan atau komunikasi antara pasangan. Contohnya kayak mentor dan juga menti atau pasangan suami istri. Misalnya, jika seorang manajer sumber daya manusia ingin memahami manfaat dari hubungan mentoring, mereka dapat mengumpulkan data dari kedua belah pihak gitu, mentor dan juga mentinya, dan menganalisis persepsi dan pengalaman mereka secara bersamaan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk melihat dinamika interaksi yang dapat mempengaruhi hasil dari hubungan kedua tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok, yaitu mengkaji sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada dinamika internal kelompok gitu, seperti ukuran kelompok, struktur, dan tingkat kohesinya. Misalnya, kalau misalkan sebuah perusahaan ingin mengevaluasi penggunaan sistem informasi baru di antara tim produksi atau divisi dan juga penjualan, peneliti akan mengumpulkan data dari anggota kelompok tersebut dan menganalisis pola penggunaan sistem secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini tuh memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana interaksi dalam kelompok tersebut yang dapat mempengaruhi efektivitas dan juga hasil kerjanya. Lalu yang keempat ada divisi atau departemen yang berfokus pada analisis data dari berbagai bagian dalam suatu organisasi. Jadi dalam kategori ini, peneliti menganalisis kinerjanya, keuntungan, atau hasil dari masing-masing divisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang keseluruhan organisasi. Misalnya contohnya perusahaan yang ingin mengetahui divisi mana yang akan mencapai keuntungan tertinggi selama tahun tertentu, dapat mengumpulkan data keuangan dari setiap divisi dan membandingkannya. Pendekatan ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja divisi yang kurang efektif. Lalu yang kelima ada unit industri, yaitu mencakup analisis data yang berkaitan dengan sektor industri secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, peneliti itu dapat mengumpulkan data dari berbagai organisasi atau perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama untuk memahami tren, pola, atau tantangan yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti yang ingin mengetahui proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh industri kesehatan perlu mengumpulkan data dari berbagai subunit di sektor kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Nah, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang kondisi dan dinamika dalam industri tertentu. Lalu yang terakhir ada negara, yaitu berfokus pada perbandingan antara negara dalam konteks yang lebih luas. Dalam kategori ini, menganalisis data dari berbagai negara untuk memahami perbedaan atau kesamaan yang ada dalam budaya, ekonomi, atau kebijakan. Contohnya kayak jika seorang peneliti ingin membandingkan keuntungan cabang perusahaan di beberapa negara. Jadi mereka itu perlu mengumpulkan data keuangan dari masing-masing negara dan menganalisis hasilnya. Jadi pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang berbeda di masing-masing negara dan dapat mempengaruhi kinerja dan juga hasil organisasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada studi cross-sectional. Lalu jadi adalah jenis penelitian di mana data dikumpulkan hanya sekali dalam satu waktu yang dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu atau bulan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam studi ini pengumpulan data dilakukan pada satu titik waktu. Boleh di next. Berikut ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama ada penggunaan sistem oleh kelompok tertentu, yaitu data mengenai penggunaan sistem oleh 3 kelompok akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui rata-rata penggunaan sistem per hari atau per bulan. Unit analisis di sini adalah kelompok. Lalu yang selanjutnya ada divisi perusahaan, yaitu contohnya perusahaan ingin mengetahui divisi mana, kayak misalkan sabun, kertas minyak, dan lain-lain yang mendapatkan profit lebih dari berapa persen gitu pada tahun ini.
Jadi data profit setiap divisi akan diperiksa dan dianalisis berdasarkan unit divisi. Lalu contoh selanjutnya yaitu yang survei industri. Contohnya seorang spesialis survei pekerjaan ingin mengetahui proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh industri kesehatan, utilitas, transportasi, dan manufaktur. Data dari subunit dalam masing-masing industri akan diagregasi untuk mengetahui total karyawan. Lalu selanjutnya, laporan laba di berbagai negara, contohnya seorang CFO di perusahaan multinasional ingin mengetahui profit yang dihasilkan oleh anak perusahaannya di suatu negara gitu. Contohnya kayak di Inggris, di Jerman, Prancis, dan juga Spanyol selama 5 tahun terakhir. Data profit dari berbagai regional di setiap negara akan diagregasi. Boleh di next. Lalu ada longitudinal studies, yaitu jenis penelitian di mana data dikumpulkan lebih dari satu titik waktu. Jadi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya, peneliti dapat mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan manajemen puncak. Boleh di next. Berikut ada dua contoh dari longitudinal studies. Contohnya kayak manajemen pemasaran ini tertarik untuk melacak pola penjualan suatu produk di 4 wilayah berbeda selama 2 tahun ke depan. Data akan dikumpulkan beberapa kali untuk menganalisis pola penjualan, menjadikannya studi longitudinal. Lalu contoh yang kedua, penelitian 2 gelombang mengenai hubungan antara manajemen karir dan komitmen organisasi pada lulusan dalam 10 tahun pertama kerja. Data dikumpulkan 2 kali dalam jarak 12 bulan. Boleh di next. Lalu ini ada perbandingan studi cross-sectional dan juga longitudinal. Dilihat dari waktu dan juga biayanya, studi longitudinal itu memerlukan lebih banyak waktu dan juga biaya dibandingkan dengan studi cross-sectional. Lalu, eh, identifikasi hubungan sebab akibat. Studi longitudinal membantu dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Misalnya, peneliti dapat mempelajari volume penjualan sebelum dan sesudah iklan untuk menentukan efek iklan tersebut. Lalu, yang terakhir, kepentingan dalam pengelolaan. Studi longitudinal sangat penting bagi manajer yang ingin melacak faktor tertentu, misalnya penjualan, efektivitas iklan, sama periode waktu untuk menilai perbaikan dan atau mendeteksi hubungan sebab akibat. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai extent of researcher interference with the study atau tingkat campur tangan peneliti dalam penelitian. Boleh tolong di next. Jadi, extent of researcher interference with the study ini merujuk pada sejauh mana seorang peneliti terlibat atau mempengaruhi kondisi atau proses yang sedang diteliti. Nah, tingkat campur tangan peneliti ini memiliki pengaruh langsung terhadap studi yang bersifat korelasional atau kausal. Pada studi korelasional ini, peneliti cenderung tidak banyak terlibat dan hanya mempelajari hubungan antar variabel di lingkungan yang alami seperti toko atau juga pabrik. Nah, sebagai contoh, apabila seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan atau studi korelasional, yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti ini adalah mendeskripsikan variabel-variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Nah, meskipun terkadang seringkali terdapat beberapa gangguan terhadap balas tolong yang sebelumnya. Meskipun terkadang seringkali terdapat beberapa gangguan terhadap alur kerja normal dalam sistem ketika peneliti mewawancarai karyawan dan memberikan kuesioner di tempat kerja, campur tangan peneliti pada fungsi rutin sistem ini sangat minim dibandingkan dengan yang terjadi pada studi kausal dan desain eksperimental. Nah, selanjutnya itu untuk membangun sebab akibat dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek dari manipulasi tersebut terhadap variabel variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dapat dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam pengaturan dan mengganggu peristiwa yang biasanya terjadi. Nah, sebagai contoh, mungkin saja seorang peneliti ingin membuat pengaturan buatan baru yang sama sekali baru di mana hubungan sebab akibat dapat dipelajari dengan memanipulasi variabel tertentu
dan mengontrol variabel tertentu secara ketat. Boleh tolong di next. Baik, di sini selanjutnya ada contoh penelitian dengan 3 tingkat gangguan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada gangguan minimal. Jadi pada tingkatan gangguan minimal ini ada contoh kasus seorang administrator rumah sakit ingin menjadikan hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan stres yang dialami oleh staf perawat sebagai bahan penelitian oleh peneliti atau oleh eh, sebagai bahan penelitian dengan kata lain melakukan studi korelasional. Nah, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini atau administrator mungkin dengan melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh para perawat untuk menunjukkan seberapa besar dukungan emosional yang mereka dapatkan dan sejauh mana mereka para staf mengalami stres. Dengan mengkorelasikan kedua variabel tersebut, jawaban dapat dengan mudah ditemukan. Nah, dengan memberikan kuesioner kepada para perawat, peneliti tidak mengganggu aktivitas normal di rumah sakit, sehingga campur tangan peneliti sangat minim. Pada tingkatan ini, peneliti hanya mengamati dan mencatat tanpa terlibat atau mengubah situasi. Selanjutnya, tingkatan yang kedua yaitu ada gangguan sedang. Nah, masih sama dengan kasus yang sebelumnya, akan tetapi pada penelitian dengan tingkatan ini, peneliti tidak lagi merasa puas dengan menemukan korelasi, sehingga peneliti perlu membangun hubungan sebab akibat yang artinya ingin menunjukkan bahwa jika perawat mendapatkan dukungan emosional, maka akan mempengaruhi tingkat stres sehingga lebih rendah. Nah, pada tingkatan ini yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari para perawat, akan tetapi peneliti juga melakukan manipulasi kejadian yang sebenarnya dengan cara mengubah jumlah dukungan emosional yang diterima oleh perawat, sehingga peneliti telah melakukan campur tangan yang lebih dari minimal. Nah, pada tingkatan sedang ini, peneliti mungkin terlibat dalam pengaturan awal atau strukturisasi lingkungan penelitian, namun tidak secara aktif mempengaruhi variabel-variabel utama. Selanjutnya, tingkatan yang terakhir yaitu ada gangguan yang berlebihan. Nah, begitu pula dengan tingkatan ini, setelah melakukan percobaan sebelumnya, peneliti eh, merasa bahwa hasilnya mungkin tidak valid karena faktor eksternal lainnya telah mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Dalam hal ini, tidak hanya dukungan yang dimanipulasi, akan tetapi pengaturan di mana eksperimen ini dilakukan juga merupakan buatan karena peneliti telah mengambil subjek dari lingkungan normal mereka dan menempatkan mereka di lingkungan yang sama sekali berbeda. Pada tingkatan ini, tingkat campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan penelitian bersifat korelasional atau kausal dan pentingnya membangun hubungan sebab akibat tanpa adanya keraguan apapun. Pada tingkatan ini juga peneliti secara langsung memanipulasi atau mengendalikan variabel seperti dalam eksperimen terkontrol penuh. Boleh tolong di next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi setting, counterfeit, and non-counterfeit, atau latar belakang penelitian dibuat-buat dan tidak dibuat-buat. Boleh tolong di next. Jadi studi setting countrified and non-countrified ini mengacu pada lingkungan atau kondisi di mana suatu penelitian dilakukan dan berkaitan dengan tingkat kealamian atau buatan dari setting penelitiannya. Nah, penelitian bisnis ini dapat dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berjalan secara normal dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau dalam pengaturan buatan yang dibuat-buat. Nah, peneliti eksplorasi dan deskriptif selalu dilakukan di lingkungan yang tidak dibuat-buat, sedangkan sebagian besar penelitian kausal dilakukan di lingkungan laboratorium yang telah dibuat. Boleh tolong di next. Eh, Nah, ini terdapat beberapa contoh untuk memahami perbedaan antara studi lapangan, eksperimen lapangan, dan juga eksperimen laboratorium. Jadi, yang pertama itu ada studi lapangan. Nah, studi lapangan ini merupakan pengaturan yang tidak dibuat-buat dengan campur tangan peneliti yang minimal. Sebagai contoh, seorang manajer bank ingin menganalisis hubungan antara suku bunga dan pola deposito nasabah. Manajer tersebut mencoba menghubungkan keduanya dengan melihat deposito ke berbagai jenis akun saat buku bunga berubah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di mana manajer bank hanya mengambil saldo di berbagai jenis rekening dan mengkorelasikannya dengan perubahan suku bunga. Penelitian di sini juga dilakukan dalam suasana yang tidak dibuat-buat tanpa mengganggu rutinitas yang biasanya terjadi atau rutinitas kerja normal. Selanjutnya itu ada eksperimen lapangan, yang dimana eksperimen lapangan ini merupakan pengaturan yang tidak dibuat-buat, tetapi dengan campur tangan peneliti pada tingkat yang moderat. Nah, sebagai contoh, saat ini manajer bank ingin menentukan hubungan sebab akibat antara tingkat suku bunga dan daya tarik yang ditawarkannya kepada nasabah untuk menabung dan mendepositkan uangnya di bank. Nah, manajer sendiri ini telah memilih 4 cabang dalam radius 60 mil untuk percobaannya. Nah, dalam satu minggu saja, setelah mengiklankan suku bunga tahunan untuk sertifikat deposito baru yang diterima selama minggu tersebut dengan cara berikut. Nah, yang pertama itu suku bunga akan menjadi 9% di satu cabang, di cabang lain jadi 8%, lalu cabang lain juga di cabang ketiga jadi 10%, dan di cabang keempat suku bunga tetap tidak berubah pada 5%. Dalam minggu ini, ia akan dapat menentukan dampak jika ada dari suku bunga terhadap mobilisasi deposito. Hal tersebut merupakan eksperimen lapangan karena hanya suku bunga yang dimanipulasi, dengan semua aktivitas terjadi dalam lingkungan kerja yang normal dan alami. Selanjutnya itu ada eksperimen laboratorium. Jadi eksperimen laboratorium ini merupakan pengaturan yang dibuat-buat dengan campur tangan peneliti pada tingkat yang telah berlebihan. Dalam eksperimen laboratorium dengan pengaturan yang dibuat-buat ini, campur tangan peneliti sudah pada tahap yang maksimal karena pengaturannya berbeda, variasi independen sudah dimanipulasi, dan sebagian besar faktor gangguan eksternal seperti usia dan pengalaman sudah terlebih dahulu dikontrol. Nah, dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan tadi, penting untuk memutuskan berbagai detail desain sebelum dilakukannya studi penelitian. Karena satu kriteria keputusan akan berdampak pada kriteria lainnya. Akan tetapi, jika hubungan sebab akibat ingin dibuat, desain eksperimen perlu dibuat baik dalam lingkungan di mana peristiwa biasanya terjadi atau dalam lapangan laboratorium yang dibuat secara artifisial. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mixed methods. Boleh di next. Oke, jadi mixed methods ini adalah penggabungan dari metode kuantitatif dan juga kualitatif di dalam satu atau serangkaian studi. Jadi penelitian mixed methods ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak bisa dijawab hanya dengan metode kualitatif saja atau kuantitatif saja. Dan juga mixed methods ini memberikan gambaran yang lebih spesifik lagi mengenai masalah dari sebuah penelitian. Nah, mixed methods ini juga memiliki fokus pada pengumpulan data, analisis, dan juga penggabungan dari data kuantitatif dan juga kualitatif di dalam suatu studi atau serangkaian studi. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh dari mixed methods. Jadi di penelitian kesehatan kita bisa gunakan untuk menilai efektivitas pengobatan dengan uji klinis, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif, sekaligus juga untuk mengeksplorasi pengalaman pasien melalui wawancara mendalam dengan menggunakan metode kualitatif. Lalu kalau untuk di penelitian pendidikan, kita bisa menilai hasil pembelajaran siswa melalui tes kuantitatif, tes atau dengan menggunakan metode kuantitatif dan juga sekaligus memahami faktor motivasi dan tantangan melalui fokus grup atau dengan menggunakan metode kualitatif. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dari mixed methods. Untuk kelebihan sendiri ada 3. Yang pertama, memungkinkan para peneliti itu untuk menggabungkan pemikiran yang induktif dan juga deduktif. Lalu yang kedua itu menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa lebih spesifik lagi. Lalu yang terakhir ada memperkaya data serta memberikan sudut pandang yang lebih mendalam karena kita menggunakan 2 metode yaitu kuantitatif dan juga kualitatif sekaligus. Boleh di next.
Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, karena kita menggunakan dua metode sekaligus, jadi memerlukan lebih banyak waktu dan juga biaya dalam pengumpulan jenis datanya, karena kita harus mencari kuantitatifnya terlebih dahulu, lalu baru kita mencari data dengan kualitatifnya. Terus yang kedua itu peneliti juga harus menguasai metode kuantitatif dan juga kualitatifnya. Boleh di next. Nah, jadi di Mixed Methods ini ada 3 desain. Yang pertama ada explanatory design. Jadi explanatory design ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan secara kuantitatif terlebih dahulu. Lalu selanjutnya akan diikuti dengan penelitian kualitatif untuk memperjelas hasil dari kuantitatifnya. Lalu yang kedua adalah exploratory design. Jadi exploratory design ini dimulainya dengan penelitian kualitatif terlebih dahulu. Tadi kan yang sebelumnya dimulai dengan kuantitatif. Nah, yang ini dimulai dengan kualitatif terlebih dahulu, baru diikuti dengan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis di awalnya. Lalu yang terakhir ada convergent design. Jadi data kuantitatif dan juga kualitatif ini dikumpulkan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Tapi dianalisisnya secara terpisah. Kemudian nanti hasil dari analisis kuantitatif dan juga kualitatif itu akan dibandingkan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang trade-offs dan compromises. Boleh di next. Jadi untuk trade-offs dan compromises ini di dalam penelitian itu menyimpulkan diskusi mengenai isu-isu desain dasar, tentang strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, terus pengaturan studi, unit analisis, dan juga jangka waktu. Jadi peneliti ini di trade-offs dan compromises ini peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat di dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti, terus tujuan penelitiannya, pertanyaan penelitian, terus tingkat ketelitian yang yang peneliti inginkan, dan juga pertimbangan praktis. Lalu untuk keputusan-keputusan tersebut itu biasanya melibatkan keseimbangan oleh berbagai faktor yang saling bertentangan kayak waktu, sumber daya, validitas dan juga reliabilitas. Jadi tapi nggak semua aspek penelitian itu bisa dioptimalkan secara bersamaan. Jadi peneliti itu harus memilih mana yang paling sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Nah, penelitian metode campuran atau mixed methods tadi kan berfokus pada pengumpulan analisis dan penggabungan data kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pendekatan mixed methods ini, jadi pendekatan mixed methods ini memiliki kekurangan, yaitu dapat memperumit desain penelitian, dan juga peneliti itu membutuhkan presentasi yang jelas untuk memungkinkan pembaca dapat memilah-milah komponen yang berbeda. Jadi peneliti yang sukses itu yang berhasil mampu mengenali dan juga mengelola trade-offs untuk memaksimalkan kualitas dan juga relevansi penelitian mereka. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada managerial implication. Jadi pengetahuan tentang masalah desain penelitian ini membantu
kita sebagai manajer bisa untuk untuk memahami apa yang sedang kita lakukan dalam penelitian. Manajer juga dapat memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analisis data berdasarkan ukuran sampel yang kecil. Meskipun banyak waktu yang telah dihabiskan untuk mengumpulkan data dari puluhan individu, seperti dalam kasus penelitian yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Salah satu keputusan penting yang harus diambil manajer sebelum memulai sebuah penelitian adalah seberapa ketat penelitian tersebut seharusnya dilakukan. Mengetahui bahwa desain penelitian lebih ketat memerlukan lebih banyak sumber daya. Manajemen berada dalam posisi untuk menimbang seberapa serius masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang akan menghasilkan hasil yang dapat diterima dengan cara efisien. Salah satu keuntungan utama dari sepenuhnya untuk memahami perbedaan antara studi kausal dan korelasi adalah bahwa manajer tidak terjebak dalam asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya berhubungan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa A bisa menyebabkan B, atau B bisa menyebabkan A, atau baik A maupun B dapat berkorelasi karena ketiga variabel. Pengetahuan tentang detail desain penelitian juga dapat membantu manajer untuk memahami dan mengomentari proposal penelitian serta laporan penelitian secara cerdas. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi case. Yang pertama ada tentang Sushite. Untuk studi case, elemen riset desain Sushite, ada beberapa aspek desain yang dapat dianalisis. Sushite sebagai jaringan restoran Jepang yang terkenal, dikenal karena kualitas makanannya, pengalaman bersantap, serta desain interior yang memberikan nuansa oriental Jepang. Berikut adalah elemen-elemen riset desain yang relevan dalam konteks Sushite. Yang pertama itu ada branding visual, yaitu logo dan warna. Bagaimana Sushite menggunakan desain logo dan warna yang mencerminkan identitas sebagai restoran Jepang yang modern namun tetap terhubung dengan tradisi. Yang kedua, konsisten branding, bagaimana Sushite mempertahankan identitas visualnya secara konsisten di semua lokasi, termasuk dengan negara-negara dengan budaya yang berbeda pula. Konteks kedua adalah desain interior dan eksterior restoran, yaitu nuansa tradisional Jepang, bagaimana elemen-elemen desain seperti furnitur kayu, partisi bambu, pencahayaan yang lembut yang digunakan dengan menciptakan atmosfer Jepang yang oriental. Dan tata letak restoran yang peneliti dan bagaimana tata letak meja, area duduk, conveyor belt yang diatur untuk memberikan pengalaman nyaman bagi pelanggan, sekaligus untuk mengoptimalkan ruang efisien operasional. Yang ketiga ada desain layanan dan teknologi. Sushi belt digunakan sebagai conveyor belt yang mempengaruhi pengalaman pelanggan, efisiensi pelayanan, dan aspek visual yang menarik. Dan menu digital dan pemesanan yang bisa dilakukan secara digital. Ini merupakan analisis bagaimana teknologi seperti tablet menu dan aplikasi pemesanan digunakan untuk mempermudah pelanggan sekaligus meningkatkan pengalaman bersantap. Yang keempat ada desain produk atau makanan, penyajian sushi dan menu lainnya. Bagaimana desain presentasi makanan di Sushite dirancang agar sesuai dengan standar estetika Jepang. Dan penggunaan piring berwarna pada conveyor belt. Ini didesain unik dengan piring yang berwarna-warni, menandakan harga makanan yang memudahkan pelanggan untuk memilih berdasarkan preferensi harga. Yang kelima ada desain pengalaman pelanggan, yaitu ini adalah perpaduan budaya Jepang dan modernitas, serta ruang desain yang inklusif. Yang keenam ada desain marketing dan kampanye visual. Visual iklan di iklan dan media sosial
bagaimana desain iklan dan materi pemahaman visual mencerminkan identitas Jepang yang otentik, namun tetap menarik bagi pasar lokal yang dengan berbeda-beda negara. Elemen dasar desain sushi tei juga dapat fokus bagaimana restoran ini menyajikan elemen desainnya di berbagai negara, seperti Indonesia, Jepang, Singapura, atau negara lain, dengan mempertimbangkan selera dan ekspektasi lokal tanpa mengorbankan identitas inti merek, yaitu berkaitan dengan budaya Jepang. Studi kasus elemen desain ini akan mengungkapkan bagaimana Sushi Tei menyeimbangkan keaslian, efisiensi, dan inovasi dalam desain restorannya di seluruh dunia. Studi case yang kedua adalah McDonald. Untuk studi case ini, elemen riset McD ada beberapa aspek yang dapat dijadikan fokus dan dalam analisis. McDonald sebagai perusahaan global dengan strategi desain yang kuat, seringkali menjadi objek studi kasus dengan berbagai elemen seperti branding, interior, dan pengalaman pelanggan. Berikut adalah elemen-elemen riset desain yang dapat dikaji dalam konteks McDonald. Yang pertama itu ada branding visual yang terdapat dengan logo dan warna. Bagaimana McDonald menggunakan logo Golden Arches dan warna merah serta kuning yang ikonik untuk menarik perhatian konsumen yang memicu respon emosional konsumen. Yang kedua ada desain interior dan eksterior restoran. Dengan desain fisik gerai, bagaimana desain restoran McD yang berubah dari desain tradisional dengan tempat duduk yang sederhana menjadi lebih modern, nyaman, dan ramah teknologi. Dan pengalaman pelanggan yang berfokus pada bagaimana tata interior yang mempengaruhi aliran pelanggan dan akses layanan seperti kios pemesanan mandiri. Yang ketiga ada desain layanan dan teknologi, yaitu sekarang McD lagi menggalakkan self-ordering kios. Ini pengaruh teknologi kios mandiri terhadap efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dan juga ada aplikasi mobile McD yang didesain untuk memudahkan pemesanan, menawarkan personalisasi, dan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang keempat ada desain produk atau makanan. Presentasi produknya, bagaimana desain kemasan dan cara penyajian makanan di McD yang dirancang sebagai mencerminkan konsistensi global sekaligus tetap memperhatikan preferensi lokal. Dan desain menu, yang bagaimana McD merancang menu dengan strategi inovatif yang menawarkan produk baru yang sesuai dengan tren makanan lokal dan global. Yang kelima ada desain pengalaman pelanggan. Desain layanan seperti drive-thru dan sentuhan digital dan personal. Bagaimana dengan ini McD dapat menciptakan pengalaman pelanggan personal melalui program loyalitas juga dan penawaran khusus yang berbasis data. Yang keenam ada desain marketing dan kampanye iklan. Iklan visual, bagaimana desain iklan McD berperan dalam ciptakan kesadaran merek. Dan kampanye global seperti I'm Loving It. Dan juga penggunaan media sosial seperti Instagram dan Twitter digunakan untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Elemen-elemen ini menunjukkan bahwa McDonald menggunakan pendekatan desain dalam segala aspek operasional dan pemasaran untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Selanjutnya akan saya kembalikan dengan moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan Kak Kurniati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kurniati, izin bertanya. Jadi tadi kan di strategi riset itu ada riset tindakan ya. Nah, seberapa penting sih harus ngelakuin riset tindakan? Dan apakah semua penelitian itu harus melakukan perubahan terencana? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Giovanni, dipersilakan.
Oke, terima kasih Alika. Terima kasih juga teman-teman yang lainnya penjelasannya. Jadi, saya ingin bertanya mengenai mixed method. Jadi, kira-kira apa aja nih pertimbangan utama dalam memilih antara desain exploratory dan desain explanatory dalam mixed method? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Iken dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat dibahas terkait keterlibatan peneliti. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan sejauh mana peneliti itu harus terlibat dalam sebuah penelitian untuk menjaga objektivitas? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Maria dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, studi longitudinal kan sering dianggap lebih unggul dalam menganalisis tren dari waktu ke waktu atau dalam jangka waktu yang lama. Apakah studi cross-seksional juga dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam kondisi tertentu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terakhir, boleh Erika dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas kesempatannya. Saya Erika izin bertanya. Tadi kan di PPT ada penjelasan mengenai unit analisis ya. Nah, apakah sebuah penelitian itu dapat memilih lebih dari satu unit analisis dan faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan peneliti ketika melibatkan beberapa unit analisis dalam studi mereka? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya Melvi izin menjawab pertanyaan dari Erika. Apakah sebuah penelitian dapat memiliki lebih dari satu unit analisis dan faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan peneliti ketika melibatkan beberapa unit analisis dalam studi mereka? Jadi iya, peneliti bisa memilih lebih dari satu unit analisis seperti individu, kelompok, atau organisasi sesuai dengan tujuan penelitian. Tapi contohnya kayak misalkan sebuah peneliti bisa aja meneliti individu sebagai unit analisis utama, tetapi juga mempelajari kelompok atau organisasi tempat individu tersebut berada. Tapi peneliti juga harus tetap mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya kayak apakah unit analisis tersebut cocok dengan pertanyaan yang ingin dijawab atau konsisten dalam mengumpulkan dan analisis data, serta tingkat kesulitan dalam mengolah berbagai unit gitu. Selain itu penting juga untuk memastikan bahwa hasil penelitian bisa berlaku untuk semua unit yang dipilih dan menghindari adanya bias jika unit-unit tersebut tidak diperlakukan dengan tepat. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Erika? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Melvi. Oke. Oke, selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaannya Gio. Jadi pertanyaan itu apa pertimbangan utama dalam memilih antara desain exploratory dan juga desain explanatory dalam mixed method? Jadi ada beberapa pertimbangan utama ya.
dalam memilih antara yang exploratory atau explanatory. Jadi pertimbangan pertama itu adalah tujuan penelitian. Jadi ketika exploratory itu digunakan ketika tujuan penelitian itu em, untuk memahami dan atau mengeksplorasi masalah yang belum terlalu dipahami. Lalu kalau explanatory itu cocoknya digunakan ketika tujuan penelitian em, sudah hubungan sebab akibatnya itu sudah diketahui atau sudah dihipotesiskan. Lalu yang kedua itu tingkat pengetahuan yang dimiliki. Jadi eksplorator itu idealnya jika peneliti itu belum memiliki banyak informasi atau teori yang kuat mengenai topik atau masalah penelitian. Lalu kalau eksplanator itu cocoknya digunakan ketika peneliti itu sudah ada teori atau pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar variabelnya. Dan juga ketika peneliti itu ingin menjelaskan hubungan tersebut dengan lebih detail lagi. Lalu yang terakhir itu ada jenis data yang diperlukan. Jadi kalau eksplorator itu ditekankan pengumpulan datanya itu secara kualitatif yang lebih luas untuk mengeksplorasi perspektifnya, pengalaman, dan juga konsep-konsep barunya. Lalu kalau explanatory itu lebih ditekankan untuk pengujian dan juga penjelasan data kuantitatif terlebih dahulu gitu, lalu diikuti dengan kualitatif untuk memperjelas hasil yang lebih kompleks. Mungkin seperti itu dia apakah menjawab? Sangat jelas, Ale. Terima kasih. Sama. Baik, selanjutnya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iken. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan sejauh mana peneliti harus terlibat dalam sebuah penelitian untuk menjaga objektivitas? Nah, sebenarnya untuk menentukan sejauh mananya peneliti harus terlibat ini kan merupakan tantangan yang cukup kompleks ya. Tergantung juga sama jenis penelitian yang akan dilakukan nantinya. Nah, mungkin untuk menjaga objektivitasnya, peneliti bisa melakukan menentukan terlebih dahulu peran yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitiannya. Mungkin sebagai pengamat luarkah yang mencoba terlihat secara langsung atau mungkin bisa juga sebagai partisipan aktif yang akan mempengaruhi proses penelitian. Nah, selanjutnya itu mungkin bisa dengan menghindari bias metodologis, karena bias metodologis ini dapat merusak hasil dari penelitiannya atau mungkin juga dengan menggunakan metodologi yang tepat terlebih dahulu. Lalu untuk agar hasilnya tetap objektif juga, peneliti mungkin harus menghindari terlalu banyak keterlibatan antara personal. Mungkin itu saja, apa sudah terjawab, Iken? Sudah terjawab. Terima kasih, Dina. Oke. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Maria. Tadi Maria itu bertanya, studi longitudinal sering dianggap lebih unggul dalam menganalisis tren dari waktu ke waktu. Apakah studi cross-sectional dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam kondisi tertentu? Nah, sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, studi cross-sectional dan studi longitudinal ini memiliki pendekatan yang berbeda. Namun, studi cross-sectional ini juga bisa digunakan untuk menganalisis tren. Alasannya itu, yang pertama, studi cross-sectional ini dapat dilakukan pada berbagai kelompok usia yang berbeda pada satu titik waktu. Dengan ngebandingin kelompok-kelompok tersebut, peneliti dapat menyimpulkan pola yang mungkin terjadi seiring berjalannya waktu, meskipun hanya berupa asumsi dan bukan pengamatan langsung. Lalu yang kedua, studi cross-sectional ini relatif lebih cepat dan murah dibandingkan studi longitudinal yang memerlukan pengumpulan data berulang dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, studi cross-sectional ini bisa memberikan gambaran tren yang cukup akurat. Misalnya, jika tren perubahan yang dianalisis cenderung stabil, studi cross-sectional dapat memadai untuk mengamati variasi tersebut. Namun, studi cross-sectional ini juga ada keterbatasannya. Misalnya, studi cross-sectional ini tidak dapat mengamati perubahan individu atau kelompok dari waktu ke waktu secara langsung, sehingga hasilnya itu kurang ideal untuk mempelajari causal relationships atau perkembangan. Lalu, keterbatasan yang kedua itu hasilnya
rentan terhadap cohort effects, yaitu perbedaan yang terjadi karena variasi dalam generasi atau konteks sosial antara kelompok, bukan karena perubahan individu. Jadi, meskipun tidak setepat studi longitudinal, studi cross-sectional ini juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran awal atau kesimpulan tentatif tentang tren. Untuk Maria, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nia. Tadi pertanyaannya itu, seberapa penting harus melakukan riset tindakan dan apakah semua penelitian harus melakukan perubahan terencana? Jadi menurut kelompok kami, seberapa pentingnya melakukan riset tindakan itu tergantung pada tujuan dan konteks penelitian. Jadi kapan riset tindakan itu penting dilakukan? Yaitu saat yang pertama, masalah praktis yang perlu penyelesaian. Ini maksudnya jika peneliti berfokus pada pemecahan masalah yang langsung relevan dengan komunitas atau organisasi. Yang kedua itu pada saat lingkungan dinamis. Maksudnya itu konteks di mana situasi yang cepat berubah. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan partisipan. Dalam riset tindakan, peneliti bekerja sama dengan mereka yang terlibat langsung, sehingga hasil riset lebih mudah diterima dan diterapkan. Namun tidak semua penelitian memerlukan riset tindakan. Penelitian dasar atau riset ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa perlu intervensi praktis atau perubahan langsung tidak memerlukan riset tindakan. Dan apakah semua penelitian harus menghasilkan perubahan terencana? Itu tidak semua. Beberapa penelitian seperti penelitian eksploratif atau deskriptif hanya bertujuan untuk memahami situasi tanpa mengintervensi. Riset tindakan ini memang berfokus pada perubahan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang wajib bagi setiap penelitian. Penelitian yang bersifat teoritis atau yang hanya fokus pada penemuan baru dalam bidang tertentu mungkin tidak memerlukan perubahan yang langsung atau aplikatif. Jadi intinya, riset tindakan sangat berguna ketika tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kondisi dalam konteks tertentu. Tetapi tidak semua penelitian perlu memerlukannya. Apakah dapat menjawab, Kak Nia? Sudah sangat jelas, terima kasih Ezra. Ya, sama-sama. Sudah dijawab semua pertanyaannya, ya? Sudah dijawab semua, Pak. Oke, silakan ditutup dulu presentasinya. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita review sekilas ya. Tanya jawabnya dulu, kita review. Pertama tadi terkait dengan pertanyaannya Kurniati, seberapa penting riset tindakan untuk dilakukan? Sebelum kita menjawab seberapa penting, saya pengen tanya dulu nih sama Ezra atau teman-teman yang lain ya, kelompok presentasi. Coba deh kasih contoh sama saya bentuk action research atau riset tindakan yang biasa dilakukan tuh apa misalnya? Supaya kita lebih enak memahaminya ya. Kalau tahu contohnya kan lebih gampang. Gimana Ezra? Contohnya itu yang kayak penelitian tindakan partisipatif ya, Pak. Sama tindakan praktis, tindakan kelas. Ya, contohnya apa? Contohnya itu riset yang langsung aktif di antar warga. Terus penelitian yang Wah, di, riset yang gimana? eh, penelitian yang bertindak eh, bentar, Pak. Hmm.
Mungkin untuk contohnya kayak misal ada guru lagi melakukan penelitian buat meningkatkan metode pengajaran matematika di kelas gitu, Pak. Terus guru tersebut merancang perubahan dengan cara memberikan materi, terus juga mengamati respon dari para siswanya, terus juga melakukan penyesuaian mengenai siklus belajarnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, good ya, Aleka. Jadi riset tindakan itu memang banyak dilakukan di bidang pendidikan. Jadi ketika guru ataupun sekelompok guru ya ingin menguji cobakan sebuah metode pembelajaran tertentu di kelas ya, melakukan eksperimen. Jadi action research itu adalah bagian dari eksperimen ya. Nah, itu contoh dari tindakan penelitian tindakan yang biasa dilakukan. Jadi misalkan nih, dulu itu sempat ada muncul satu metode pembelajaran yang disebut quantum learning. Jadi sebuah metode di mana diharapkan dengan diterapkannya metode itu, kemampuan siswa atau mahasiswa dalam mengabsorb pengetahuan yang disampaikan oleh guru itu bisa jauh lebih cepat. Ya, peserta didik itu bisa jauh lebih cepat memahami konsep-konsep yang diterangkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menerapkan metode-metode yang memang berpusat kepada si peserta didik, siswa atau mahasiswa, melalui group discussion, melalui simulasi, melalui role playing, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kan sebuah teori, ya kan? Kita belum coba. Nah, jadi sekelompok ini mencoba, benar nggak nih? Kalau kita terapkan quantum learning method ini, peserta didik kita betul-betul bisa meningkat pemahamannya yang akan berdampak pada tentu prestasi belajar mereka meningkat. Nah, langsunglah diuji cobakan, diterapkan ya di satu kelas ya, diterapkan quantum learning itu, kemudian dimonitor, diobservasi. Bagaimana misalkan keaktifan peserta didik setelah diterapkan ini, apakah mereka biasa aja, artinya lebih banyak diamnya, atau memang benar-benar sekarang lebih banyak, lebih antusias untuk bertanya, lebih antusias untuk belajar, dan seterusnya. Nah, ini bentuk dari action research. Nah, jadi kapan action research dilakukan? Kalau memang ya, organisasi itu atau individu punya satu metode, satu model, satu program yang diyakini bisa memperbaiki kinerja. Nah, itu diterapkan, diuji cobakan, dieksperimenkan. Jadi kapan dia dipakai ya kalau itu. Kalau ada sesuatu yang baru yang dianggap bisa meningkatkan performance atau kinerja, itulah pentingnya action research. Kalau di bidang marketing misalkan gimana? Misalkan perusahaan ini punya metode baru untuk membangun brand positioning atau brand image-nya melalui penggunaan sosial media, bukan seperti cara-cara tradisional yang selama ini dilakukan. Nah, itu bisa dilakukan action research ya. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu, model promosinya, oke. Kemudian dimonitor, diobservasi, dipantau, engagement, audiensnya seperti apa? Apa masih sama seperti dulu, yang like sedikit, yang komen sedikit, apa sekarang betul-betul meningkat? Wah, yang komen jadi lebih banyak, yang likes jadi lebih banyak, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah riset yang namanya action research, ya. Kapan dia penting dilakukan? Tentu saja kalau ada hal-hal yang ingin diperbaiki, ada hal-hal baru yang diyakini bisa digunakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu pertanyaannya Giovanni terkait dengan pertimbangan utama, explanatory atau exploratory nih yang mau dilakukan. Aleka sudah menjawab dengan bagus ya. Jadi balik lagi ke tujuan. Dan gampangnya kalau kita bicara membandingkan antara explanatory dan exploratory, paling gampangnya analoginya kalau kita gunakan fenomena hipotesis. Kalau explanatory, ya kita menguji hipotesis. Kayak misalkan nanti kalian bikin skripsi nih. Ya kan ada bab satu latar belakang, ada bab dua kajian teori plus hipotesis. Hipotesis itu akan kalian uji berdasarkan data yang kalian kumpulkan di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik tertentu untuk mencapai kesimpulan hipotesis ini diterima atau ditolak. Oke? Nah, ketika kita merumuskan hipotesis, itu nggak sembarangan, harus ada dasarnya. Pertama harus ada dasar teorinya. Misalkan kita menghipotesiskan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas.
Nah, hipotesis itu harus didukung oleh teori ya pertama. Ada nggak teori yang memang menyatakan konsumen yang puas itu cenderung menjadi loyal? Satu. Kedua, hipotesis kita harus didukung oleh penelitian terdahulu. Ada nggak penelitian terdahulu yang juga menguji hipotesis yang sama dengan kita, yang hasilnya memang signifikan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas. Jadi harus ada basicnya dua, ya, teori dan empirical evidence. Itu yang explanatory. Kalau yang exploratory, sebaliknya, ini kita ingin menemukan sebuah hipotesis baru. Kita melihat misalkan hmm, apa ya, komitmen misalkan. Komitmen. Komitmen itu berpengaruh terhadap perilaku orang untuk ramah lingkungan atau peduli terhadap lingkungan. Nah, kita cari-cari ternyata teorinya belum ada nih. Kita cari-cari ternyata belum ada nih penelitian terdahulu yang menguji hipotesis tersebut, pengaruh komitmen terhadap lingkungan dengan perilaku ramah lingkungan. Belum ada. Nah, kalau belum ada hipotesisnya, maka kalau kita tertarik, kita bisa mencoba mengembangkan hipotesis tadi. Tapi nggak langsung ujuk-ujuk kita bikin hipotesisnya. Kita harus melakukan penelitian dulu yang namanya penelitian eksploratory. Ya. Eksploratory itu biasanya kualitatif. Jadi kita coba terjun ya ke sebuah komunitas, kita amati, kalau misalkan metodenya observasi, amati perilaku para anggota komunitas tersebut, seberapa tinggi komitmen mereka, apa yang membuat mereka komit, dan kemudian kalau mereka udah komit, kira-kira seperti apa dampaknya terhadap perilaku. Nah, ini kita amati atau kita gali informasi melalui wawancara, melalui fokus group discussion, dan seterusnya. Dan bukan di satu tempat, nanti kita pindah ke komunitas lain, lakukan hal yang sama. Kalau udah dapat hasilnya, pindah lagi ke komunitas yang lain terus sampai nanti kita sudah punya dapat beberapa komunitas yang kita masuki dan kita mencapai kesimpulan, oh iya ternyata dari sekian banyak komunitas yang saya masuki, ya, ini untuk mereka yang komit cenderung memang perilakunya akhirnya menjadi lebih ramah lingkungan nih. Nah, dari situ kemudian kita gali argumennya kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa orang yang komit berpengaruh terhadap perilaku mereka menjadi lebih ramah lingkungan? Nah, kalau itu sudah jadi, nanti baru kita coba kembangkan sebuah hipotesis baru yang selama ini belum ada. Komitmen berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan. Oke, nah itu eksploratorinya. Kemudian setelah ada hipotesisnya, baru kita coba uji cobakan secara kuantitatif. Kita cari datanya, ya, dari responden. Pertama kita kembangkan dulu kuesionernya, kita kumpulkan datanya, baru kita analisis secara statistik. Nah, jadi dikembangkan dulu, baru kita uji sendiri hipotesisnya. Nah, berarti itu kita mengembangkan hipotesis. Tapi kalau seperti yang kalian lakukan di skripsi, itu namanya menguji hipotesis. Karena apa? Karena teorinya sudah ada. Karena apa? Karena sudah ada penelitian terdahulu yang melakukan atau menguji hipotesis tersebut. Nah, ini bedanya. Nah, jadi kapan exploratory digunakan? Kalau kita menemukan sebuah fenomena, ya, keterkaitan antar peristiwa yang selama ini belum terjelaskan. Belum ada teori yang bisa menjelaskan dan belum ada penelitian yang menguji keterkaitan tersebut. Pada saat itulah kita perlu melakukan exploratory. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk melakukan pengembangan hipotesis itu studinya kompleks. Nggak cukup ngambil data sekali terus selesai kita kembangkan hipotesis baru. Nggak, harus berkali-kali. Dan lama karena kita juga harus melakukan wawancara, FGD, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga yang umumnya melakukan riset eksploratory itu adalah mereka yang sudah dianggap suhu lah ya di dalam bidang meteorologi, di dalam bidang penelitian, sudah punya ilmu yang mumpuni mencukupi untuk mengembangkan sebuah hipotesis baru. Jadi kalau pada tingkatan S1, S2 itu tampaknya belum sampai ke sana ya. S3 pun masih jarang. Profesor juga masih jarang. Hanya mereka yang betul-betul tertarik secara keilmuan itu yang mau dan mampu melakukan riset eksploratory. Nah, itu untuk jawaban Giovanni ya. Kemudian Iken, sejauh mana peneliti harus terlibat, balik lagi. Ya, tergantung pada konteks penelitian kita. Apakah kuanti atau kuali. Kalau kuanti, kita harus jauh banget, nggak boleh terlibat dengan responden. Sebaliknya kalau kuali,
Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus banyak terlibat sehingga unsur subjektivitasnya memang menjadi lebih tinggi. Itu. Kemudian cross seksional, apakah bisa menggantikan longitudinal? Tadi sudah dijawab ya oleh Brenda, bisa walaupun ada beberapa keterbatasannya. Nah, contohnya gini, yang paling gampang ya. Ini di luar bidang ilmu manajemen mungkin ya. Kita bicara pemilih Prabowo. Oke, kita pengen tahu nih, misalnya tahun kita melakukan penelitiannya di tahun 2019. Waktu itu kan Prabowo maju sebagai capres, ya kan? Nah, kita gali informasi melalui wawancara, kita amati mereka-mereka yang pilih Prabowo waktu tahun 2019. Kemudian dari waktu ke waktu kita amati nih, 6 bulan setelah pemilu, setahun setelah pemilu, setahun setengah setelah pemilu, 2 tahun setelah pemilu, ada nggak perubahan sikap mereka terhadap Prabowo? Karena kan di dalam kurun waktu tersebut ada banyak peristiwa-peristiwa kan yang bisa mempengaruhi sikap si pemilih Prabowo ini. Sampai tahun 2024, waktu pemilihan pemilu berikutnya, kita pantau dari sekian banyak yang milih Prabowo di tahun 2019, ada nggak yang berubah? Kalau ada, kapan berubahnya dan karena peristiwa apa? Nah, ini akan terpantau kalau kita melakukannya secara longitudinal. Tetapi kalau secara cross-seksional ini bisa juga dilakukan. Misalkan kita tanya apakah Bapak dan Ibu sekarang pilih Prabowo? Ya. Tanya lagi, apakah waktu pemilu 2019 Bapak dan Ibu juga memilih Prabowo? Jawabannya misalkan iya lagi. Nah, dari situ kan kita bisa simpulkan, oh berarti orang ini tidak berubah sikap. Kemudian kita cari orang kedua, apakah tahun 2019 Bapak Ibu milih Prabowo? Kemudian 2024 apakah Bapak Ibu masih milih Prabowo? Jawabannya misalkan tidak. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, oh ternyata orang ini berubah sikap. Tapi kalau pakai cross seksional, kita nggak bisa melihat perjalanan perubahan sikap si pemilih tadi. Nah, itu bedanya kalau kita pakai cross seksional. Nah, beda dengan longitudinal karena dia dilakukan berulang-ulang, nanti akan kepantau kapan mulai berubahnya, faktor apa yang menjadi sumber perubahan. Begitu ya. Dan terakhir pertanyaan dari Erika, bisa nggak kita pakai satu unit analisis dalam melakukan penelitian? Jawabannya betul, bisa dan betul juga, tetapi itu akan menjadi sangat kompleks. Misalkan di sebuah model penelitian kita punya variabel yang satu brand image, yang satu brand positioning, pengaruhnya terhadap niat beli konsumen misalkan. Nah, brand image itu kan secara definisi adalah persepsi yang terbangun di benak konsumen tentang merek atau perusahaan tertentu. Sehingga respondennya siapa? Respondennya adalah konsumen. Tetapi kalau variabelnya brand positioning kan secara definisi itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun brand image. Berarti upaya melakukan. Ya, upaya melakukan berarti yang melakukan siapa? Perusahaan. Kalau yang melakukan perusahaan berarti respondennya siapa? Decision maker di perusahaan, misalkan manajer. Nah, artinya kan ada dua variabel di model kita, unit analisisnya akan beda. Yang satu, waktu bicara variabel brand positioning, unit analisisnya adalah manajer. Waktu bicara variabel brand image, unit analisisnya adalah konsumen. Dua-duanya kita anggap berpengaruh terhadap niat beli produk. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Tetapi nggak bisa sembarangan pakai tools yang selama ini kita gunakan, misalkan pakai regresi, pakai SEM, pakai apa. Ada toolsnya khusus. Ya. Dan ada prosesnya khusus bagaimana kita mengkombinasikan dua unit analisis yang berbeda di dalam satu model penelitian. Ya. Kompleks caranya. Bukannya nggak bisa, tetapi lebih kompleks aja. Nah gitu ya, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah cukup jelas belum materi yang disampaikan oleh presenter tadi? Longitudinal, kemudian apa? Cross seksional, lalu bedanya explanatory dan exploratory dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah cukup jelas berarti ya, saya anggap. Nah, kemudian saya ingatkan juga ini ya, seperti biasa, setiap materi yang baru saja kita bahas, langsung kalian tuangkan ke dalam draft proposal kalian ya, supaya kalian nggak lupa. Jadi kan saya ingatkan lagi, UTS untuk kalian kan membuat proposal secara berkelompok, proposal riset, proposal skripsi.
Nanti UASnya bikin yang sama tetapi individu. Nah, jadi maksud saya supaya nggak lupa, begitu dapat pelajaran apa langsung, oh ini adanya di bagian metodologi nih. Berarti nanti saya akan tulis seperti ini. Saya akan menggunakan desain explanatory, misalkan. Saya akan menggunakan mix method yang modelnya apa dan seterusnya. Jadi langsung ditempelkan di tugas kalian sehingga nanti pada saat akhir sebelum dikumpulkan kalian tinggal review lagi aja. Ya, nggak mulai dari nol lagi karena saya yakin kalau kalian baru mulai nyusunnya nanti pas menjelang UTS atau UAS apa yang kita pelajari pada hari ini udah nggak ingat lagi kalian paham ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak sampai di sini sekali lagi sebelum saya tutup kelasnya? Pak, saya izin bertanya. Oke, Fikri silakan. Mengenai tadi UTS kan katanya bikin proposal kelompok ya. Nah, itu Ya, proposal kelompoknya ada ininya nggak Pak? Kayak ketentuannya harus bikin proposal tentang apa gitu-gitu. nah, kaitkan dengan yang kemarin tugas pertama sekali itu. Tugas pertama kalian apa waktu itu? Saya suruh cari apa? Masalah ya? Iya, masalah Pak terkait Cari masalah dan bidangnya udah ada kan? Nah, kaitkan dengan itu. Ya. Jadi nanti model penelitiannya akan terkait dengan usaha yang kemarin saya tugaskan dan masalah yang kalian temukan di lapangan. Jadi harus runtut. Ya, maksud saya harus ada konsistensi dari mulai menyusun masalah sampai nanti menyusun metodologi itu terkait dengan tugas kalian di Oh, awal. berarti buat UTS tuh problemnya itu yang kemarin ya Pak, yang terkait industri-industri. Betul, betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Saya boleh nanya Pak, berarti Oke, David, silakan. UASnya itu beda lagi ya Pak berarti ya? Nggak Kalau UASnya, ya UASnya nanti akan beda lagi. Artinya bentuknya sama-sama proposal, tapi topiknya mungkin yang akan dibedakan ya. Gitu. oke Pak, makasih Pak. Alright. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti kelas bisa kita tutup ya. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi kalian pada hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang sudah menyajikan materi secara baik dalam presentasinya, juga memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya relatif akurat lah ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Oke, saya tutup kelas pada hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Salam. Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live ya.